saat sore hari ini kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Di dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-21. Ulangan 10 ayat yang ke-21. Sudah temukan? Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Sebelah sini sudah temukan? Ulangan 10 ayat yang ke-21. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Amin. Ya, kita harus tanamkan ini di dalam hati kita, bahwa di saat kita memuji Tuhan, di setiap kita mengeluarkan kata-kata pujian, bahwa hanya Dialah yang menjadi pokok pujian kita. Karena apa? Karena Dialah yang sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan besar di antara kalian dan di antara kita semua yang hadir malam hari ini. Mungkin banyak di antara pemuda dan remaja yang di saat mereka memuji Tuhan, karena ada juga ayat yang mengatakan, bangsa ini memuliakan aku tapi hatinya jauh daripadaku. Nah, karena dia tidak mau menjadikan Tuhan sebagai pokok pujian. Mungkin di saat kita memuji Tuhan, kita sudah hafal dia punya kalimat, kita sudah hafal lirik dari pujian tersebut, dan kita tinggal ikut-ikut saja. Dan akhirnya kita tidak memuji dia dari hati kita. Nah, ayat ini mengatakan Dialah pokok puji-pujian kita. Dan saat ini Kak Tata mau tanya, lebih banyak kita memuji Tuhan atau kita justru lebih banyak menyanyikan lagu-lagu dunia? Atau di HP kita ini lebih banyak lagu-lagu sekuler atau lagu-lagu pujian? Berapa persen? Berapa persen? 100%? Ada yang 100% pujian? Ya, mulai saat ini kita harus belajar dan kita harus menaklukkan diri kita. Ada memang lagu-lagu yang bisa kita dengar, tapi tidak harus itu terus-terus, karena itu bisa mengganggu kita punya jiwa. Karena lagu-lagu sekuler kebanyakan dia bisa mengganggu kita punya jiwa, yang tadinya senang-senang karena lagunya sedih jadi ikut sedih. Jadi kita harus lebih banyak memuji-muji Tuhan. Dan ada satu penyebab juga yang membuat setiap umat Tuhan tidak memuji Tuhan dari hati, atau dia tidak mau memuji Tuhan setiap saat. Karena apa? Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Tahu kata mengenal? Kata mengenal berarti kita dengan seseorang, mungkin kita kenal, oh saya kenal si A, saya tahu dia tinggal di mana, rumahnya di mana, sifatnya seperti apa, dan dia sukanya apa, dia kalau kesana, kalau dia makan sukanya yang ini. Nah, itu mengenal. Kalau kita hanya sekedar tahu, pasti kita cuma tahu, oh namanya ini, tapi rumahnya di mana kita tidak tahu. Nah, kata kita tidak mengenal Allah, itu yang membuat kita jadi susah untuk memuji Tuhan. Tapi kalau kita tahu siapa Allah itu dan kita mau belajar untuk mengenal Dia, dan kita pun juga mau mengalami pengalaman hidup bersama Dia, dan kita tidak akan ragu-ragu untuk memuji Tuhan. Dan kita pun tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan setiap saat, setiap detik. Di saat kita walaupun mengalami kesusahan, walaupun kita mengalami yang namanya lelah, atau walaupun kita mengalami terpuruk, dan di saat juga kita merasa senang, sedih, dan semuanya, di saat situasi apapun, kita pasti akan memuji Tuhan. Nah, malam hari ini kita buka di dalam sore hari ini kita buka di dalam ayatnya
Di dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Apa yang dikatakan di situ? Hosea 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Tidak mengenal Allah. Selanjutnya buka di dalam Hosea 13 ayat 4. Hosea 13 ayat 4. Di situ dikatakan, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal ilah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Nah, kenapa kita sampai tidak mau mengenal Allah? Kenapa kita tidak mau sampai mengenal Tuhan? Karena kita tahu bahwa hanya Dialah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Pujian tadi mengatakan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Karena kita tahu bahwa Dialah yang sudah menjadi juru selamat kita dalam kehidupan kita. Dan di saat kita sudah mengenal yang siapa itu Allah, maka kita tidak akan pernah untuk diam dan tidak akan pernah untuk berhenti untuk memuji Tuhan. Justru kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita buka lagi di dalam Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Di situ dikatakan ini untuk orang-orang yang telah mengenal Allah. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dan dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi sangat penting kita harus mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Dalam pengalaman hidup kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan pemuda dan remaja? Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan studimu, dalam kehidupan keluargamu? Apa yang sudah Tuhan lakukan? Kebaikan-kebaikan Tuhan, kebesaran-kebesaran Tuhan, dan kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Itu cara kita untuk bisa mengenal Allah. Bahwa Allah itu selalu setia dalam kehidupan kita. Dan Allah itu juga selalu ada di saat kita membutuhkan pertolongan. Di saat kita membutuhkan sahabat, Dia datang. Di saat kita membutuhkan seorang bapak, Dia ada. Di saat kita membutuhkan seorang yang bisa mendengarkan semua keluhan-keluhan, Dia juga ada di situ. Jadi itulah yang membuat kita bisa mengenal Allah. Dan saat ini dengan pengalaman kita hidup bersama Tuhan, dengan apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, membuat kita bisa mengenal Allah. Dan tanamkanlah itu bahwa kita harus memuji Tuhan setiap saat. Dan setiap dimanapun kita berada, kita harus selalu memuji-muji Tuhan. Dan lakukanlah itu dari hati, karena Dia adalah pokok pujian kita. Karena Dia yang sudah menjadi juru selamat kita, satu-satunya juru selamat kita. Kita baca lagi di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Apa yang dikatakan di situ? Baca bersama-sama. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi intinya kita harus mengenal Allah, dan kita
harus tetap setia memuji Dia, karena Dialah pokok dari setiap pujian kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita jalani, ketika kita belajar untuk mengenal Dia, mengenal hatinya, disitulah kita bisa memuji-muji Dia setiap hari. Dan setiap saat apapun yang kita alami, kita akan selalu memuji Dia. Jangan lupakan Tuhan, tetapi terus untuk mengenal Dia. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita.